Perkenalkan, nama saya Gloria Valencia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sengketa hukum teknologi dan informasi. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan apa sebenarnya hukum teknologi informasi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Nah, kita masuk pada contoh kasus teknologi informasi, yaitu modus pembobolan rekening nasabah melalui internet banking. Penyidik Bareskrim Polri saat ini sedang mengusut pembobolan beberapa dana nasabah di 3 bank besar di Indonesia dengan menggunakan software internet banking. Modus kejahatan ini diklaim telah menimbulkan kerugian mencapai 130 miliar rupiah. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Budi Waseso, ketika dihubungi Kontan membenarkan informasi ini. Ia menuturkan polisi telah berhasil mengendus dugaan pembobolan dana nasabah 3 bank yang dilakukan oleh sindikat kejahatan dunia maya. Menurutnya, pelaku menggunakan malware untuk mencuri data nasabah bank yang ditanamkan melalui jaringan internet. Modus dari pencurian dana nasabah ini, menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Victor Simanjuntak, adalah dengan membajak akun internet banking milik nasabah bank, sehingga ketika nasabah akan menyetorkan uang ke rekeningnya, aliran uang tersebut akan dibelokkan ke rekening pelaku. Ia menjelaskan pelaku utama bukanlah warga negara Indonesia karena berdasarkan penyelidikan Bareskrim, ternyata aliran dana tersebut menuju ke sebuah rekening di negara Ukraina. Pelaku bukan warga negara Indonesia. Ia menggunakan jasa kurir yang merupakan warga negara Indonesia. Sehingga dana nasabah dibelokkan masuk ke rekening kurir, kemudian langsung diteruskan ke rekening pelaku, ujar Victor ketika dihubungi Kontan. Modus kejahatan ini bermula saat pelaku menawarkan perangkat aplikasi antivirus melalui pesan layanan di internet kepada korban pengguna internet banking. Setelah korban mengunduh software palsu tersebut, malware akan secara otomatis masuk ke komputer dan memanipulasi tampilan laman internet banking seolah-olah laman tersebut merupakan milik bank. Dengan begitu, pelaku dapat dengan mudah mengendalikan akun internet banking nasabah setelah mengetahui password korban. Namun, pelaku tidak menguras rekening korban, hanya membelokkan ke rekening kurir jika korban melakukan transaksi keuangan melalui internet banking, tutur Victor. Dalam aksi kejahatannya tersebut, pelaku merekrut warga negara Indonesia sebagai kurir dengan kado kerjasama bisnis, sehingga kurir sendiri tidak mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening mereka merupakan hasil pembobolan. Victor menjelaskan pelaku menjanjikan kurir dapat mengambil 10% dari dana yang masuk dan sisanya dikirimkan ke rekening di Ukraina melalui Western Union. Perekrutan kurir ini dilakukan secara acak dengan mengaku kerjasama bisnis perdagangan seperti kayu, kain, dan mesin. Saat ini, Bareskrim Polri tengah mendalami kasus ini dengan memeriksa keterangan dari 6 orang kurir yang telah ditahan sebagai saksi. Penyidik telah mengantongi identitas pelaku dan akan bekerja sama dengan Interpol untuk mengungkap jaringan sindikat pencurian uang nasabah ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah kurir diduga berjumlah ratusan orang yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Pelaku adalah penjahat profesional yang memahami betul informasi teknologi. Semua kurir yang telah diperiksa sama sekali tidak menyadari jika mereka terlibat dalam pembobolan bank. Pelaku ada di luar negeri. Kami telah mengontak Interpol untuk membantu kami, ucap Victor. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus tersebut yaitu
Tentunya kita harus melihat kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya dan menjadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita agar lebih berhati-hati lagi dan lebih teliti ke depannya agar tidak terjadi kebobolan seperti kasus tersebut. Terima kasih.